Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kita memasuki di sesi ke-12 bagian ketiga. Masih mengenai pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri mengenai pilar-pilar dari performa tinggi. Oke, karena sebelumnya kita sudah membahas di dua pilar. Nah, kita akan membahas pilar yang ketiga pada hari ini. Dan pilar yang ketiga adalah persuasi. Dan ini adalah pertanyaannya. Apakah saya mengembangkan pengaruh saya? Nah, ini yang harus kita selalu tanyakan juga nih gitu pada diri kita sendiri gitu. Karena untuk performa tinggi kita memerlukan bantuan dari orang lain atau namanya kerjasama dari orang lain, dan tentunya tidak bisa membentuk sesuatu yang luar biasa tanpa bantuan orang lain, entah itu seorang bawahan kamu, orang yang berada pada satu level gitu ya dengan kamu, partner bisnis kamu atau rekan kerja kamu misalnya satu level, ataupun uh, pimpinan kamu atau bos kamu gitu, karena kamu harus mempunyai influence terhadap mereka untuk membantu kamu untuk mencapai apa yang kamu inginkan. Nah, kamu bisa tanyakan ini terus menerus gitu ya, apa saja sih pengaruh yang bisa kamu berikan gitu. Jadi bahkan untuk ke teman-teman kamu juga gitu ya, kamu harus mempunyai namanya influence, memberikan dampak, mempengaruhi, mempersuasi. Nah, ketika kamu berpengaruh terhadap mereka gitu ya, dan mereka sangat-sangat mendukung dengan apa yang kamu lakukan gitu, tentunya ketika ada dukungan seperti itu gitu, kamu akan menjadi lebih semangat. Kamu didukung dengan kepintaran orang lain, kekuatan orang lain, mungkin tenaganya orang lain, waktu orang lain gitu ya, terus uangnya orang lain gitu. Nah, karena ada dukungan-dukungan tersebut, tentunya performa kamu menjadi lebih tinggi. Nah, jadi ini adalah salah satu yang kamu harus tanyakan setiap harinya. Apakah saya mengembangkan pengaruh saya? Seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Apakah saya memperlihatkan empati dan antusiasme gitu ya, antusias, bold, yang berani gitu ya, ketika saya mencoba untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ketika mempengaruhi orang lain, tentunya kita sudah belajar di mana kita juga harus bisa mendengarkan orang terlebih dahulu. Nah, itu adalah sebuah empati, mendengarkan dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya gitu ya, ketika ada kamu mempunyai sebuah mimpi A dan kamu mencari partner untuk membantu kamu untuk membantu kamu untuk membuat sebuah bisnis atau atau wirausaha mengenai suatu bisnis tertentu, misalnya kafe seperti itu ya. Nah, ketika kafe misalnya kamu ingin membuat kafe dan ada partner bisnis kamu gitu ya, memang kamu misalnya sangat passionate di bidang barista atau membuat kopi, kamu bisa membuat kopi paling enak di seluruh Indonesia. Nah, ketika itu tapi kamu misalnya baru memulai karir kamu, kamu sudah mengikuti sertifikasi dan lain-lain, tapi istilahnya modal keuangan kamu tidak cukup baik gitu. Nah, setelah itu kamu mencari partner nih, kelihatannya dia adalah seorang investor yang mempunyai banyak uang seperti itu, dan dia juga sama-sama mempunyai cita-cita untuk membuat yang namanya kopi gitu ya, misalnya kafe kafe kopi seperti itu. Nah, setelah itu gitu ya, kamu gitu seorang yang barista tentunya harus bisa mendengarkan dan berempati kepada seorang investor yang akan membuka kopi kafe. Karena apa? Karena di sini ada dua permasalahan gitu. Kamu membutuhkan modal untuk membuka sebuah kafe itu gitu. Tapi kalau orang yang mungkin yang sudah
berada di dunia investasi tentunya gitu ya, bukan hanya sekadar membuka. Mereka pasti berpikir gitu, bagaimana saya bisa membuka kopi cafe ini kan, dan tapi mendapatkan imbal hasil yang cukup besar gitu ya, dimana investasi mereka tidak terlalu beresiko, mereka uangnya bisa kembali bahkan bisa berlipat-lipat. Nah ini adalah sebuah yang namanya masalah yang dipikirkannya itu berbeda gitu, dan kamu harus bisa berempati terhadap masalah orang lain gitu. Bukannya kamu misalnya sebagai barista, yang penting mah dibukain dulu gitu dah, namanya nanti customer mah gara-gara kopi gue enak pastinya gitu ya orang-orang akan banyak membeli gitu. Tapi ternyata pastinya tidak semudah itu juga gitu, kamu memerlukan marketing, lokasi yang tepat seperti itu ya. Di keuangannya juga harus bagus, distribusi, supply chain, apapun itu gitu ya, untuk membuka sesuatu gitu ya, menjadi lebih uh, hidup dan beruntung gitu. Makanya kamu harus mempunyai namanya empati terhadap orang lain, mengerti masalah orang lain, mengerti perasaan orang lain gitu. Dan tentu saja gitu ya, ketika kamu sudah berempati gitu, kamu bisa meyakinkan dia dengan antusiasme yang berani gitu. Tapi tentunya dengan kamu berempati dengan masalah mereka gitu, jangan kamu hanya antusias saja, tapi kamu juga tidak memiliki common sense, akal sehat untuk mengerti masalah orang lain gitu. Dan ketika kamu mempunyai dua itu gitu ya, saya yakin yang namanya persuasi kamu akan meningkat. Jadi kamu bisa menanyakan dua pertanyaan ini setiap harinya. Kamu bisa mengingatkan dirimu dengan misalnya membuat sebuah tempelan di dinding gitu, kayak di post it note, atau kamu bisa berubah membuat desktop gitu ya dengan pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya, background dari HP kamu, dari laptop kamu, atau apapun itu. Jadi kamu bisa mengingatkan diri kamu dengan pertanyaan-pertanyaan ini setiap harinya. Oke? Nah, berarti kita akan ketemu lagi nih di sesi ke-12 bagian keempat di video selanjutnya. Jadi kalian jangan lupa untuk mengikuti di pelatihan performa tinggi. Jadi kalau kalian bisa sampai di titik ini, kalian sudah sangat-sangat hebat. Karena sebentar lagi, beberapa langkah lagi, kita akan memasuki akhir dari pelatihan performa tinggi ini. Oke, jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.